Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pernikahan adalah salah satu cara menyempurnakan separuh dari agama, khususnya bagi umat Islam. Pasangan suami istri diwajibkan untuk saling menjaga dan memberikan kasih sayang yang tulus satu sama lain, agar rumah tangganya bisa bahagia dunia dan akhirat. Menerima pasangan dengan apa adanya dan tidak menuntut lebih adalah hal yang harus diperhatikan, karena apabila banyak menuntut akan ditakutkan rumah tangga tidak bertahan lama. Dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu, ada juga hal-hal yang harus dijaga oleh keduanya dan tak boleh dilakukan supaya rumah tangga berjalan seperti yang diharapkan. Ikatan suami istri adalah ikatan yang suci. Keduanya diharuskan untuk saling menjaga dan memberikan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Bila seorang istri mempunyai kewajiban terhadap suami, maka sama juga halnya dengan suami yang punya kewajiban terhadap istrinya. Banyak hal yang luput dari pandangan suami sebab merasa bahwa bila sudah menjalankan kewajibannya dengan cara memberi nafkah, maka sudah menunaikan kewajibannya dengan baik. Padahal dalam hal ini ada hal-hal lain yang kerap terabaikan oleh suami dan bisa mengundang murkanya Allah. Sebagai seorang suami harus menyadari akan apa saja yang bisa mendapatkan dosa atau murkanya Allah, supaya rumah tangga yang dijalani bersama istri bisa mendapatkan ridha Allah dan menjadi rumah tangga yang memberi ketenangan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, para suami harus tahu tentang 9 dosa besar suami terhadap istri yang wajib diketahui supaya terhindar dari murka Allah. Salah satunya yang sering terjadi ialah yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Jika suami mempunyai ilmu agama yang baik dan tidak mengajari istrinya, maka perbuatan tersebut bisa menjadi dosa baginya. Tapi lain halnya jika suami tidak mempunyai ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu." Yang kedua ialah melalaikan dalam memberi nafkah terhadap istri. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya ialah menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Akan tetapi jika ia tidak melakukannya, maka perbuatan itu bisa mengundang murka Allah. Hal ini sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa jika ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tabrani. Dari Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda saat haji wada, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian untuk istri kalian ialah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak merasa cemburu pada istrinya. Cemburu yang pada batasan adalah bentuk tanda cinta, sehingga apabila pasangan tidak pernah merasa cemburu pada pasangannya, maka bisa dipertanyakan rasa cintanya. Terlebih bagi para suami yang tidak mempunyai rasa cemburu jika istri jalan keluar rumah dengan lelaki lain. Ini adalah suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tak akan melihat mereka pada hari kiamat, yakni seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayut. Hadis riwayat An-Nasai Hasan oleh Syekh Albani. Maka dayut artinya ialah lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tak punya rasa cemburu dan tak punya rasa malu. 4. Membiarkan istri bekerja dan menafkahi suami.
Diharamkan bagi seorang suami yang tak mempunyai uzur dan memerintahkan istrinya bekerja dan kehidupan ditanggung oleh istri, maka suami model seperti ini tergolong ke dalam orang-orang yang tak menunaikan kewajibannya terhadap istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yakni untuk yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian terhadap kaum ibu atau istrinya dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hambanya tersebut. Maknanya, berdasarkan landasan hukum yang datangnya langsung dari Allah, maka nafkah adalah kewajiban bagi suami. Yang kelima ialah membenci istrinya sendiri. Istri merupakan teman hidup bagi seorang suami. Dengannya, suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Apabila suami membenci istrinya, bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan dalam rumah tangganya. Disebabkan teman hidupnya tidak lagi mendapatkan kepercayaan sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi bila istri ialah seorang yang beriman, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Bila dia tak menyukai satu akhlak darinya, maka dia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami di dunia ini yang tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah setelah mereka merasa sudah melaksanakan kewajibannya bekerja di luar rumah. Selain itu, para suami juga berpandangan bahwa istrilah yang semestinya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan dengan giat selalu membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istrinya, dan bila datang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, suami yang menyebarkan aib istrinya. Mengatakan kondisi sang istri kepada orang lain yang tak semestinya orang lain tahu adalah perbuatan dosa besar. Seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, lalu dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, ringan tangan atau suka memukul. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, itu adalah hal yang wajar dan harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Akan tetapi dilarang bagi seorang suami memperlakukan istrinya dengan cara memukulnya dengan kasar bahkan sampai terluka, karena ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 9. Suami yang bersikap baik dengan orang lain akan tetapi buruk dengan istri sendiri. Jika seorang suami berkelakuan baik dengan orang lain di luar rumah, tetapi saat di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek, dan tak peduli, maka hal itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bunyinya, mukmin yang paling sempurna ialah dia yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian ialah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi itulah beberapa dosa besar suami kepada istri yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadilah kita suami yang baik terhadap istri, karena suami istri harus saling melengkapi dan menghargai pasangan masing-masing agar ridha Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua.